Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih sudah like, dan yang belum, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1601 sampai bab 1605. Kecuali Su Cheng Feng, tidak ada orang lain yang tahu tentang kembalinya Wan Pojun ke Yanjing. Namun, jauh sebelum Wan Pojun kembali ke Yanjing, ia sudah mengirimkan puluhan informan dari istana Wanlong untuk mengintai di Yanjing. Informan ini merambah ke seluruh lapisan masyarakat di Yanjing dan mengetahui permasalahan keluarga besar di Yanjing, tahu segalanya. Setelah rencana perjalanan putri kerajaan Nordik diputuskan, berita tersebut dengan cepat menyebar di Yanjing. Banyak keluarga besar yang iri dengan pernikahan keluarga Ye yang akan datang dengan keluarga kerajaan Nordik, percaya bahwa keluarga Ye telah memanfaatkan peluang bagus untuk memasuki Eropa. Lu Hautian, Raja Harimau berjubah putih di bawah Wan Pojun, buru-buru mendatanginya dan berkata dengan hormat, "Tuan Istana, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Ye telah menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan Nordik. Putra tertua mereka dan cucu Ye Feng akan menikah di Eropa Utara. Putri tertua dari keluarga kerajaan akan menikah. Dalam 2 hari, putri tertua akan tiba di Yanjing. Konon putri ini juga akan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Ye." Putri tertua Eropa Utara, Wan Pojun mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia berkata, "Jika saya ingat dengan benar, putri tertua tampaknya diam-diam telah dicabut haknya untuk mewarisi tahta, kan?" Lu Hautian mengangguk dan berkata, "Kami memiliki informasi yang sangat jelas tentang semua keluarga kerajaan di Eropa. Putri tertua Nordik ini seharusnya menjadi pewaris pertama menurut hukum suksesi kerajaan. Tapi saya tidak tahu mengapa dia ditinggalkan oleh keluarga kerajaan sejak awal." Wan Pojun tertawa dan berkata, "Putra mahkota yang ditinggalkan, terus terang, adalah seekor burung phoenix yang dalam kesusahan. Tidak ada keluarga besar di Eropa yang akan menghargai hal seperti itu. Tadi sangka, itu ternyata menjadi harta karun ketika dikirim ke Tiongkok." Lu Hautian berkata dari samping. Keluarga Ye tampaknya dia ingin menggunakan putri ini untuk membuka beberapa saluran di Eropa. Wan Pojun berkata dengan nada menghina, "Dengan saya di sini, aset dan bisnis keluarga Ye akan hanya menjadi semakin berkurang, dan mereka tidak akan pernah membiarkan mereka temukan kesempatan untuk memasuki Eropa." Setelah mengatakan itu, Wan Pojun berkata dengan dingin, "Hautian, kamu segera mengatur seseorang untuk membeli sejumlah peti mati termurah dan kualitas terendah. Kapan saatnya tiba, saya akan memberikan hadiah besar kepada keluarga Ye." "Iya, Tuan Istana, saya akan segera melakukannya." "Tunggu sebentar." Wan Pojun menghentikannya dan berkata, "Beritahu Chen Zonglei bahwa jika tidak ada kemajuan di Suriah sebelum tanggal 1 April minta dia untuk segera datang ke Tiongkok. Dia harus tiba di Yanzhou pada tanggal 2 April. Laporkan kepada saya di orang." Penyerangan Gunung Yeling di Festival Qingming adalah hal terpenting bagi Wan Pojun saat ini. Saat itu, 4 raja perang di bawah komandonya sudah sangat diperlukan. Oleh karena itu, dia meminta Chen Zonglei tiba di Yanjing pada tanggal 2 April. Meskipun hal-hal di Suriah penting, namun hal itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan masalah ini. Lu Hautian berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, Tuhan, saya akan menghubungi Raja Serigala bermata biru nanti dan menyampaikan pesanan Anda kepadanya." Semua aspek perlakuan Istana Wanlong terhadap Hamid blokade telah berlangsung selama beberapa hari. Selama periode ini, Istana Wanlong tidak mengirimkan pasukan untuk menyerang, pasukan pemerintah tidak melakukan pemboman baru, dan Hamid tidak mengirimkan pasukan untuk menguji kebenaran. Kedua belah pihak benar-benar menemui jalan buntu. Hamid sangat sibuk bekerja akhir-akhir ini, selain mengarahkan tim konstruksi yang terdiri dari beberapa ribu orang untuk meningkatkan konstruksi, dia juga mengorganisir petugas lini langsung untuk berpartisipasi dalam pelatihan petugas. Sesuai instruksi Ye Chen, dia aktif melatih tingkat menengah petugas untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh tim kontrol. Adapun Ye Chen,
Dia merasa lega ketika mendengar bahwa Hamid kini telah memasuki tahap gencatan senjata, dan kemudian memfokuskan seluruh energinya pada persiapan Ocean Shipping Group. Su Ziyu mematuhi persyaratan kerjasama yang dicapai dengan Ye Chen dan menyerahkan semua sumber daya dari Su Family Shipping Group. Untuk bekerja sama dengan Ye Chen, Nanako itu juga secara pribadi maju untuk mendirikan usaha patungan dengan Su Ziyu. Ye Chen meminjam kata dari masing-masing nama keluarga mereka dan menamai perusahaan East Shipping. Usaha patungan ini konon didirikan oleh keluarga Ito dan Su Ziyu, dengan keluarga Ito memegang 51% saham dan Su Ziyu memegang 49%. Namun nyatanya, 51% saham yang dimiliki keluarga Ito adalah untuk Ye Chen Daiichi. Grup pelayaran laut keluarga Su telah terkena sanksi sebelumnya dan semua kualifikasi bisnisnya dicabut. Namun, karena keluarga Ito adalah perusahaan yang didanai asing dan memiliki kualifikasi yang lengkap, sifat Isu Shipping kali ini juga menjadi perusahaan patungan yang dipimpin asing, sehingga keluarga Su dapat melewati semua sanksi sebelumnya. Karena Heizikyo memiliki lebih banyak pengalaman dalam manajemen bisnis daripada Su Ziyu, dan ayahnya He Yuanjiang berada di belakang layar, Heizikyo menjabat sebagai CEO Isu Shipping. Su Ziyu, sebagai COO, atau Chief Operating Officer, East Shipping, bekerja sama dengan Heizikyo untuk bersama-sama mengelola East Shipping. Meskipun Ye Chen adalah pemegang saham pengendali perusahaan ini, dia tetap berencana untuk menjadi penjaga toko lepas tangan dan tidak akan ikut campur dalam operasional perusahaan dalam keadaan normal. Karena keluarga Ito saat ini menjadi keluarga nomor 1 di Jepang, dan Su Ziyu juga merupakan cucu dari keluarga Su, keluarga nomor 1 di Tiongkok, dan pengalamannya telah menarik perhatian nasional sebelumnya, maka kali ini ia akan mentransfer keluarga Su Shipping Group to begitu berita kerjasama dengan keluarga Ito dirilis, langsung menjadi halaman depan media berita besar. Heizikyo merasa ini adalah kesempatan bagus untuk menciptakan gelombang iklan gratis. Jadi dia berinisiatif mencari Ye Chen, berencana memilih hari yang baik untuk mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan secara resmi pendirian East Shipping, untuk mendapatkan popularitas terlebih dahulu. Ye Chen tentu saja tidak keberatan, jadi Heizikyo berdiskusi dengan Su Ziyu dan memutuskan untuk menyerang selagi setrika masih panas dan mengadakan konferensi pers sesegera mungkin. Kebetulan Nanako Ito belum berangkat, sehingga setelah beberapa perempuan duduk berdiskusi, mereka bersiap menggelar jumpa pers besar-besaran di Buckingham Palace Hotel yang dipimpin oleh Nanako Ito dan Ziyu Su. Banyak media dalam dan luar negeri yang diundang untuk menghadiri konferensi pers ini. Sebagai bos besar yang tersembunyi, Ye Chen juga diminta oleh beberapa wanita untuk hadir mendukungnya. Jadi, pada hari konferensi pers, Ye Chen datang ke Istana Buckingham lebih awal untuk mempersiapkan konferensi pers hari ini. Untuk konferensi pers kali ini, Chen Zekai secara khusus menata ulang ruang perjamuan Istana Buckingham yang mampu menampung ratusan reporter dan tamu. Selain wartawan media, banyak tokoh di Jinling yang juga diundang ke lokasi tersebut. Ketika Ye Chen tiba di Istana Buckingham, wartawan dan tamu belum tiba di waktu masuk. Chen Zekai datang ke pintu masuk utama untuk menyambutnya. Setelah menyerahkan mobil Ye Chen kepada petugas parkir, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan, Nona Ito, Nona Su, Nona Song, dan Nona Dia semuanya ada di ruang VIP. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana sekarang?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bawa saya ke sana." Chen Zekai buru-buru memimpin jalan, berbisik kepada Ye Chen sambil berjalan berkata, "Tuan, Butler Tang baru saja menelepon saya dan ingin saya mengonfirmasi dengan Anda waktu Anda akan tiba di Yanjing." Ye Chen berkata, "Festival Qingming adalah tanggal 5 April jadi saya akan tiba di Yanjing pada bulan April tanggal 4, apakah itu cukup?" Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Pelayan Tang takut kamu tidak akan pergi pada tanggal 4. Dia mengatakan bahwa upacara pemujaan leluhur akan diadakan pagi-pagi sekali pada tanggal 5 April. Upacara pemujaan leluhur yang begitu besar biasanya perlu dilakukan 2 atau 3 hari sebelumnya. Untuk memastikan semua tata cara pemujaan leluhur, pertemuan keluarga akan diadakan pada waktu itu, dan Anda juga harus berpartisipasi." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan saja mereka memutuskan upacaranya.
dan saya tidak akan berpartisipasi. Itu akan diputuskan pada saat itu. Saya akan datang sesuai keinginan Anda. Chen Zekai menjelaskan, Tuan, Butler Tang tahu bahwa Anda tidak ingin pergi ke sana lebih awal, tapi dia tetap meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa saya harap Anda bisa datang ke Yanjing pada tanggal 3 April. Tidak perlu menghadiri pertemuan keluarga, tetapi tanggal 4 April adalah pertemuan terakhir sebelum upacara pemujaan leluhur. Itu yang terbaik untuk Anda untuk berada di sana. Ada banyak etiket dan prosedur yang sangat rumit. Jika Anda tidak berkomunikasi dengan baik sebelumnya, Anda mungkin sedang dalam perjalanan bisnis. Pul, Ye Chen ragu-ragu. Sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke sana pada tanggal 3 April." Dalam rencana awal Ye Chen, dia hanya perlu pergi ke Gunung Yeling untuk berpartisipasi dalam pemujaan leluhur di pagi hari tanggal 5 April Festival Qingming. Setelah mengikuti upacara pemujaan leluhur, dia langsung kembali ke Jinling dan tidak perlu terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Ye. Namun, karena Tang Sihai berharap dia pergi ke sana lebih awal, tidak ada salahnya pergi ke sana lebih awal. Meskipun Ye Chen agak ditolak oleh keluarga Ye, dia masih memiliki kepercayaan besar pada Tang Sihai. Ketika Ye Chen dan Chen Zekai datang ke pintu ruang VIP bersama-sama, Su Ziyu sedang berdiri di koridor sambil menelepon. Dia melihat Ye Chen datang, dan keduanya saling memandang. Ye Chen melihat alisnya berkerut, seolah-olah ada sesuatu yang salah, khawatir. Segera, dia berkata ke telepon, "Kakek, ada yang harus saya lakukan sekarang. Saya akan menghubungi Anda setelah konferensi pers." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Dan berkata kepada Ye Chen dengan hormat, "Baiklah, saya ayah mertua, kamu di sini." Melihat kondisinya yang buruk, Ye Chen bertanya, "Nona Su, apa yang terjadi?" Su Ziyu ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Ayahku mertua, bolehkah aku berduaan denganmu? Apakah Anda ingin mengobrol sebentar?" Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, masuklah dulu, dan saya akan mengobrol dengan Nona Su." Chen Zekai buru-buru berkata, "Tuan, kamar kecil di sebelah semuanya kosong. Hari ini kita di sini. Tempatnya sudah dibersihkan, Anda dan Nona Su dapat menemukan ruang untuk berbicara secara detail. Bagaimanapun, konferensi pers kita tidak akan dimulai selama setengah jam." "Oke." Ye Chen menoleh ke Su Ziyu dan berkata, "Nona Su, ayo masuk ke dalam, ayo pergi ke ruang tunggu." Su Ziyu mengangguk cepat, "Oke." Ye Chen dan Su Ziyu datang ke ruang paling dalam. Begitu mereka memasuki pintu, Su Ziyu berkata dengan tidak sabar, "Sahabatku, sampai jumpa besok pagi. Saya menemukan siaran pers dari CNN 2 hari lalu. Mereka mengatakan bahwa Wan Longdian, dunia organisasi tentara bayaran terkemuka, menderita kekalahan besar di Suriah dan kehilangan ribuan orang. Orang yang menyebabkan kerugian besar adalah seorang pria Suriah yang terkenal, pemimpin kelompok oposisi bernama Hamid. Saya ingin bertanya, apakah ayah saya ada di markas Hamid?" Ye Chen mengangguk dan mengakui dengan murah hati, "Ya, ayahmu memang ada di tempat Hamid." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya dengan heran, "Sudah beberapa hari sejak ini terjadi. Apakah kamu baru saja tahu beritanya?" Su Ziyu berkata, "Masalah ini pada dasarnya belum banyak diberitakan di Tiongkok. Hanya dikatakan bahwa situasi di Suriah relatif tidak stabil. Saya menemukannya di situs berita luar negeri pagi ini." Saat dia berkata, dia bertanya dengan gugup, "Ayah mertuaku, apakah ayahku akan menghadapi bahaya di Suriah?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Pertahanan Hamid masih sangat kuat, tubuh ayahmu keamanan benar-benar terjamin." Su Ziyu berseru, "Tapi saya mendengar bahwa Istana Wanlong telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah untuk membantu mereka melenyapkan kekuatan oposisi di seluruh Suriah, dan kemudian mendirikan pasukan mereka sendiri di Suriah, pangkalan tentara bayaran. Jika ini masalahnya, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan Hamid itu." Bagi Su Ziyu, meskipun dia mengkritik banyak tindakan ayahnya, bagaimanapun juga, hubungan darah dan keluarga adalah yang terdepan. Di sini, setelah mengetahui bahwa situasi di Suriah adalah kritis,
Yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan ayahnya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana Anda mendengar bahwa Istana Wanlong akan membangun pangkalan tentara bayaran? Su Ziyu berkata dengan tergesa-gesa. Saya baru saja menelepon kakek. Awalnya, saya ingin bertanya padanya secara tidak langsung betapa dia tahu tentang Suriah dan Istana 10.000 Naga. Lagi pula, ini pertama kalinya aku mendengar kata Istana 10.000 Naga. Dan dialah yang memberitahuku hal ini. Ye Chen bertanya dengan heran, apakah ada hubungan antara Su Chengfeng dan Istana Wanlong? Saya tidak tahu tentang ini. Su Ziyu berkata, saya belum pernah mendengar dia berbicara tentang Istana Wanlong sebelumnya. Tetapi baru saja di telepon, dia memberitahu Istana Wanlong sikap istana tampaknya sedikit bersemangat, dan suasananya cukup menyenangkan. Aneh. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, Istana Wanlong telah berkembang di daerah yang dilanda perang, dan negara ini selalu damai dan damai. Kebanyakan orang-orang benar-benar tidak punya kesempatan untuk mendengar nama mereka. Bagaimana Su Chengfeng tahu begitu banyak? Apakah Anda tahu isi kerjasama antara Istana Wanlong dan Suriah? Su Ziyu berkata, mungkin dia memiliki beberapa saluran yang relatif berpengetahuan luas. Ye Chen mengangguk. Di permukaan, dia tidak terus bergumul dengan masalah ini, tetapi di dalam hatinya, dia merasa Su Chengfeng dan Istana Wanlong pasti punya beberapa semacam koneksi. Oleh karena itu, dia juga mengingatkan dirinya sendiri dalam pikirannya bahwa dia harus berhati-hati. Kemudian, Ye Chen berkata kepada Su Ziyu, sejauh yang saya tahu, ayahmu masih relatif aman saat ini. Bahkan jika Istana Wanlong ingin menangkap Hamid, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mempersiapkan dan mengorbankan puluhan ribu orang. Orang-orang pada saat yang sama, persiapan orang-orang, belum lagi mereka hanya mengelilingi Hamid tetapi tidak menyerangnya. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Su Ziyu berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya. Dermawan saya, tolong izinkan ayah saya kembali. Dia meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan, bagaimanapun juga, kejahatannya tidak layak untuk dihukum mati. Bahkan jika Anda membawanya kembali ke Aurus Hill dan menjadikannya tahanan rumah di Istana Buckingham. Ye Chen menolak tanpa ragu-ragu, tidak mungkin. Di mataku, Su Soudou bukan karena kejahatan itu tidak dapat dihukum mati. Hanya karena dia mengorganisir aliansi anti-Ye, aku bisa membunuhnya sebagai masalah tentu saja. Alasan kenapa aku menyelamatkan nyawanya adalah demi kamu dan Su Ruoli, dua saudara perempuan. Su Ziyu berkata dengan mata merah, ayahku memang telah melakukan banyak kesalahan, dan dia harus membayarnya. Kesalahan, tapi tempat di Suriah itu terlalu berbahaya. Berita menyebutkan bahwa ada banyak korban dalam pertempuran di sana. Ye Chen memandang Su Ziyu dan berkata dengan ekspresi serius, setiap orang harus menanggung risiko atas apa yang telah mereka lakukan. Bayar harganya. Saya mengirim ayahmu ke Suriah sebagai hukuman saya untuknya. Jika dia menghadapi bencana alam atau bencana akibat ulah manusia yang tidak dapat dikendalikan saat menerima hukuman ini, itu hanya berarti hidupnya sendiri tidak baik. Su Ziyu ingin terus bertarung dengan Ye Chen, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah. Dia melihat pada Ye Chen dan bertanya, sahabatku, kamu bilang kamu ingin ayahku pergi ke makam orang tuamu untuk meminta maaf selama festival Qingming. Dan kamu juga bilang kamu akan membiarkannya. Saya menandatangani perjanjian perceraian dengan ibu saya, tapi sekarang markas Hamid telah dikelilingi oleh Istana Wanlong, dan penduduk Istana Wanlong ingin membunuh mereka semua. Dalam hal ini, apakah ayahku masih bisa keluar? Keluar, Ye Chen berkata dengan tenang, jika Istana Wanlong melakukannya tidak menghentikan pengepungan Hamid, maka saya pribadi akan pergi ke Suriah dan membawanya kembali. Ketika Su Ziyu mendengar ini, mata indahnya tiba-tiba berbinar, seolah dia melihat harapan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ye Chen berkata lagi, tapi aku akan mengirimnya kembali setelah masalah ini selesai. Kamu, Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, temanku, karena kamu sudah Anda memutuskan untuk pergi ke Suriah secara pribadi untuk membawanya kembali. Mengapa mengambil risiko mengirimnya kembali? Apakah Anda tidak takut akan bahaya? Ye Chen berkata dengan ekspresi tegas, ada bahaya di mana-mana, tetapi saya tidak akan berubah karena takut akan bahaya.
pada prinsipnya. Su Ziyu menatap mata Ye Chen yang tak tergoyahkan dan menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Faktanya, dia juga tahu bahwa Ye Chen mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena dia dan Surwoli, ayahnya Su Soudao tidak akan memiliki kesempatan pergi ke Suriah untuk bertahan hidup. Bisa pergi ke Suriah karena Ye Chen telah memberinya tempat yang luas. Memang terlalu berlebihan bagiku untuk memohon pada Ye Chen agar mundur selangkah saat ini. Jadi, dia sangat malu dan berkata kepada Ye Chen, "Maaf, dermawan saya, ini salah saya. Ketika Anda membuat keputusan ini, saya menerima persyaratan perjanjian 3 tahun Anda. Saya seharusnya tidak bertanya kepada Anda lagi pada saat ini, mundur selangkah lagi." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Bagaimanapun, dia adalah ayahmu, dan wajar saja jika kamu memohon padanya." Setelah itu, dia melihat ke arah waktu dan berkata, "Oke, katakan saja, kemarilah, konferensi pers akan segera dimulai, Anda harus bersiap." "Oke." Su Ziyu mengangguk dan berkata, "Saya akan membahas pidatonya dengan Nona Ito lagi." Saat ini, Ye Chen juga sedang berpikir pada dirinya sendiri, sepertinya saya harus pergi ke Suriah lagi dalam 2 hari ke depan. Ye Chen merasa akan mudah untuk pergi ke Suriah sendirian. Dia masih bisa menggunakan metode payung ketinggian rendah yang dia gunakan terakhir kali, dan saya yakin dia bisa dengan mudah melewati pengepungan Istana Wanlong. Namun, jika dia ingin membawa Su Soudao keluar dengan dikelilingi lebih dari 10.000 orang, itu pasti bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu, pergilah ke sana lebih awal dan miliki lebih banyak waktu untuk bersiap dan lihat apakah ada cara yang baik. Sebaliknya, jika upacara pemujaan leluhur tertunda dan Su Soudao tidak diperbolehkan bersujud di depan makam orang tuanya untuk mengakui kesalahannya, bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang tuanya? Apalagi Ye Chen agak khawatir apakah pertahanan Hamid mampu menahan serangan 10.000 hingga 20.000 tentara dari Istana Wanlong. Jika setelah jangka waktu tertentu, Istana Wanlong melihat bahwa pengepungan tersebut tidak berhasil dan menjadi mata merah, serta bersedia bergabung dengan pasukan pemerintah dengan mengorbankan puluhan ribu orang untuk membunuh Hamid, maka Hamid mungkin tidak dapat melakukannya. Hentikan dia. Jadi saya pergi ke sana secepatnya untuk memastikan kedua hal tersebut, agar terhindar dari malam panjang dan mimpi buruk di kemudian hari. Marvin dan Su Ziyu datang ke ruang VIP bersama Nanako Ito, Wan Ting Song, dan Hezekiah semuanya sedang duduk di sofa saat ini. Nanako Ito sedang memegang beberapa manuskrip dan sedang mengkomunikasikan sesuatu dengan Hezekiah. Melihat Ye Chen masuk, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chen-kun, kamu di sini." Ye Chen memberi isyarat padanya dengan sedikit senyuman. Hezekiah juga berdiri, dan berkata dengan sedikit gugup dan malu, "Tuan Ye, Anda di sini." Melihat Ye Chen, Song Wanting juga berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini." Ye Chen He tersenyum dan mengangguk kepada beberapa orang, dan berkata, "Saya akan bekerja keras untuk Anda semua untuk mengatur konferensi pers ini nanti. Kami, Isi Ping, memiliki 2 pemegang saham yang cantik, ACEO cantik, dan ahli strategi cantik lainnya. Mitra, salah satu dari kalian berempat cantik seindah langit dan bumi. Saya yakin konferensi pers hari ini pasti akan mengesankan." Song Wanting tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan Ye, kamu cantik sekali. Mereka tahu cara memuji kita. Kalau soal keindahan negara, ketiganya sama. Aku sudah tua, jadi aku tidak mampu membayar 4 kata ini. Dan saya di sini hanya untuk membuat kecap hari ini. Tokoh utamanya adalah mereka bertiga." Ito Nanako segera berkata, "Kakak Wanting, kamu terlalu rendah hati. Di antara kami bertiga, kamu yang paling feminin. Jika kamu benar-benar ingin mengatakannya bahwa negaranya indah dan harum, menurutku hanya kamu satu-satunya." Song Wanting tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oh, Nanako, kamu telah tinggal di Tiongkok selama beberapa hari ini dan belum belajar apapun, kecuali kemampuan berbicara di depan orang itu cukup bagus." Nanako Ito mengedipkan matanya dengan nakal, dan berkata sambil tersenyum, "Guru terkenal bisa menjadi murid yang hebat,
Jadi saya mengikuti Sister Wanting setiap hari. Saya pasti akan membuat kemajuan seiring saya mempelajari keterampilan saya, Ye. Chen tersenyum dan berkata, kalian harus berhenti memuji satu sama lain. Jika kalian masih bersikap kasar di konferensi pers, orang luar pasti akan berpikir bahwa e-shipping adalah perusahaan yang tidak bisa diandalkan. Spektrum. Nanako Ito tersenyum dan berkata, Ye Chen-kun, dengan ZQ, CEO yang sangat cakap, orang-orang di luar tidak akan pernah meragukan kekuatan e-shipping. Setelah kontak beberapa hari terakhir, saya sangat mengaguminya. Saya sangat ingin untuk dia menyewa grup itu untuk membantuku. Ye Chen berkata dengan santai, kalau begitu kamu dapat kembali dan berdiskusi dengan ayahmu untuk mengintegrasikan bisnis pelayaran keluarga itu. Kami bertiga akan bekerja sama untuk menjadikan Yisun Shipping sebagai ini akan menjadi grup pelayaran top dunia dan mungkin terdaftar di Amerika Serikat di masa depan. Mendengar ini, mata Nanako Ito tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ini ide yang bagus, daripada hanya berpura-pura menjadi pemegang saham. Itu adalah lebih baik berpartisipasi dalam arti sebenarnya. Saya akan berkomunikasi dengan ayah saya ketika saya kembali. Saya yakin dia tidak akan keberatan. Suziyu juga berkata dengan sangat serius saat ini, saya juga merasa bahwa rencana dermawan saya sangat layak. Jika ketiga perusahaan membentuk usaha patungan, maka dermawan saya akan kami memegang 34% saham, dan Nanako dan saya masing-masing memegang 33%. Jika kita mengintegrasikan sumber daya masing-masing dan bekerja sama, saya yakin kita bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat. Hezekiah berkata dengan penuh semangat, jika ini benar-benar dapat terwujud jika ketiga pihak bergabung, kita akan menjadi tak terkalahkan di seluruh Asia, dan penggabungan ini akan bermanfaat bagi kita bertiga. Kita tidak hanya dapat mengumpulkan kekuatan dan konsisten dengan dunia luar, namun kita juga dapat menghindari gesekan internal yang disebabkan oleh persaingan satu sama lain. Berbicara tentang hal ini, Hezekiah menambahkan, saat itu, dua aplikasi pemanggil taksi domestik bersaing ketat setiap hari demi uang. Mereka berdua membunuh 1000 musuh dan kehilangan 1000 musuh. Yang diperebutkan kedua belah pihak bukanlah kemampuan mereka, tetapi kemampuan mereka. HP. Siapapun yang memiliki HP lebih banyak akan bertahan sampai akhir. Namun, dengan model bisnis ini, orang yang bertahan sampai akhir, bahkan jika dia menang telak di bulan kemenangan, mungkin akan mati saat itu dan akan dengan mudah dikalahkan oleh orang lain. Mereka memanfaatkan kesempatan ini, jadi mereka memilih untuk bergabung. Setelah merger, tidak hanya kedua pihak tidak harus bertarung sampai mati, mereka bahkan dapat mengintegrasikan sumber daya dan membentuk dominasi yang hampir monopoli, menyingkirkan semua pesaing lain di industri sekaligus. Di ambang kematian, pada saat yang sama, mereka juga dapat menggunakan dominasi absolut mereka untuk terus menaikkan harga, sehingga harga mereka menjadi semakin mahal dan layanan mereka menjadi semakin buruk dalam beberapa tahun terakhir. Inilah alasannya. Begitu Hezekiah selesai berbicara, Suziyu segera berkata, jika kita bekerja sama untuk membentuk dominasi absolut, kita pasti akan dapat mempengaruhi harga pengiriman sampai batas tertentu. Ye Chen tersenyum dan berkata, biarkan Nanako pergi kembali dan bicarakan dengan Pak Ito tentang masalah ini. Mari kita bicara tentang kelayakannya. Jika Pak Ito tertarik, Anda akan memutuskan detailnya ketika saatnya tiba, dan saya tidak akan berpartisipasi. Nanako Ito berkata dengan tergesa-gesa, ayah belum meninggalkan Tiongkok, dia sendiri ada di Istana Buckingham. Karena kesehatannya, dia tidak ingin tampil di depan umum, jadi dia tidak turun untuk menghadiri konferensi pers. Setelah konferensi pers selesai, saya segera pergi kepadanya dan bertanya apa maksudnya. Ye Chen mengangguk. Ini lebih baik, mungkin kamu bisa membuat janji untuk makan bersama di siang hari dan membicarakan masalah ini sambil makan. Nanako Ito bertanya penuh harap, Ye Chen-kun, apakah kamu ingin berkumpul di siang hari? Ye Chen tersenyum, dia tersenyum dan berkata, ada yang harus aku lakukan di siang hari. Hezekiah tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kamu terlalu teliti dalam mempengaruhi penjaga toko. Kamu biasanya tidak berpartisipasi dalam beberapa hal kecil, tetapi kamu tidak berpartisipasi dalam hal sebesar itu. Ye Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan serius, saya tidak seprofesional Anda di bidang ini,
jadi saya tidak akan berpartisipasi, jangan ikut bersenang-senang. Saat dia sedang berbicara, Chen Zekai datang dan berkata, semuanya, konferensi pers akan dimulai dalam 5 menit, media dan tamu sudah ada di sini. Su Ziyu berkata kepada 3 wanita lainnya, kalau begitu ayo pergi ke sana dulu. Ye Chen berkata kepada mereka, kamu pergi dulu, aku akan memberitahu Lao Chen sesuatu. Nanako Ito buru-buru berkata, Ye Chen-kun, jangan bersembunyi di ruang tunggu sepanjang waktu, ingat untuk datang dan menonton konferensi pers nanti. Oke, Ye Chen setuju. Dan setelah melihat keempat orang itu pergi, dia segera berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, beritahu kakekku bahwa aku akan pergi ke Surya besok pagi dan memintanya untuk memindahkan Concorde ke Jinling malam ini. Saat dia mengirim Su Soudao ke Surya, Ye Chen tidak tahu bahwa Hamid akan mendapat masalah besar. Seorang pemimpin kecil bersenjata dengan hanya 2 hingga 3.000 orang dikelilingi oleh lebih dari 10.000 tentara elit dari Istana Wanlong ini seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah. Ye Chen juga tidak menyangka bahwa dia akan diam-diam menyelinap ke Suriah untuk kedua kalinya tidak lama kemudian. Terakhir kali dia menyelinap ke Suriah adalah untuk membawa Hezekiah kembali, tapi kali ini, Su Soudao. Ketika Chen Zekai mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke Suriah lagi, dia tiba-tiba berkata dengan gugup, Tuan, situasi baru-baru ini di Suriah tidak terlalu stabil. Mengapa Anda ingin pergi ke sana lagi sekarang? Ye Chen mengangkat bahunya dan menghela nafas pelan. Saya ingin membawa Su Soudao kembali sebelum festival Qingming sehingga dia bisa pergi ke Gunung Yeling untuk meminta maaf kepada orang tua saya di festival Qingming. Chen Zekai berseru, Guru. Saya mendengar bahwa Hamid telah tersinggung sekarang. Istana Wanlong, seluruh markas dikepung. Bahkan jika kamu bisa masuk sendiri, akan sulit bagimu untuk keluar dengan anjing tua Su Soudao itu. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen tua, kamu juga memperhatikan situasi di Suriah. Chen Zekai mengangguk dan berkata, setelah aku pergi bersamamu terakhir kali, aku menjadi lebih tertarik pada Hamid, jadi aku lebih memperhatikannya. Setelah itu, Chen Zekai menambahkan, dan aku di Ye Forso bertahun-tahun, pekerjaan utama saya adalah mengumpulkan intelijen, jadi saya memiliki beberapa saluran informasi di dalam dan luar negeri. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Istana 10.000 Naga, Chen? Zekai menjelaskan berkata, kuil Wanlong benar-benar terkenal di luar negeri tahun lalu. Tampaknya dimulai di Amerika Selatan. Ada banyak raja narkoba di sana dan selalu terjadi kekacauan. Sangat cocok untuk pengembangan angkatan bersenjata swasta, gerilyawan dan tentara bayaran. Kemudian mereka secara bertahap menjadi lebih besar. Setelah itu, mereka meninggalkan Amerika Selatan dan mulai bergerak ke Afrika dan Timur Tengah. Mereka ada di mana-mana di mana terjadi perang. Dan skalanya menjadi semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, tahukah Anda siapa sebenarnya pengontrol Istana Wanlong? Ini tidak jelas, Chen Zekai berkata. Orang ini selalu sangat misterius, tidak ada informasi pribadi yang beredar. Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pendiri Istana Wanlong adalah seorang pria kuning, yang konon berasal dari Tiongkok, keturunan Ye. Chen He mengangguk dan berkata, ya, kemungkinan besar dia adalah keturunan Tionghoa. Jika tidak, dia tidak akan memiliki nama seperti itu. Chen Zekai menambahkan, Guru, dikatakan bahwa ada banyak master di Istana Wanlong. Jika Anda bertemu dengan sekelompok orang ini, Anda harus berhati-hati. Ye Chen berkata dengan tenang, sebenarnya, saya cukup tertarik dengan Istana 10.000 Naga ini. Pasukan tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang, di beberapa tempat tanpa hukum, sungguh kuat dan tidak bisa diremehkan. Kebetulan saya akan memanfaatkan waktu ini. Saya memiliki kesempatan untuk menyentuh bagian bawah Istana 10.000 Naga ini dan melihat level elit mereka. Saat dia berbicara, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil bercanda, saya merasa mungkin ada hubungan antara Istana 10.000 Naga dan Su Chengfeng. Tapi sekarang saya tidak yakin. Su Chengfeng pasti paling ingin menemukan saya saat ini. Jadi aku hanya ingin menjelajahi realitas Istana Wanlong dulu. Chen Zekai buru-buru berkata,
Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Ye Chen melambaikan tangannya. Kamu tidak harus ikut denganku. Situasi di Surya istimewa sekarang. Tidak seperti sebelumnya. Anda bahkan dapat naik helikopter untuk memasuki negara itu dari Lebanon. Saat saya masuk, saya harus mencari cara untuk keluar sendiri. Saya akan tetap sendirian, yang paling aman. Chen Zekai menghela nafas dan berkata, hanya saja anjing tua Su Soudao itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jelas bukan masalah besar bagimu untuk masuk dan keluar sendiri. Tapi jika kamu membawanya keluar, aku sangat takut itu dia akan menahanmu. Ye Chen tersenyum. Bercanda berkata, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku berjanji pada Su Ziyu untuk mengampuni nyawanya. Aku tidak bisa pergi dan membawanya kembali ke dalam guci. Kan? Chen Zekai menggerutu giginya dan berkata dengan serius, jika tidak berhasil, salahkan saja Hamid atau Wan Longdian. Ye Chen melambaikan tangannya, seseorang menepati janjinya. Karena aku berkata aku akan mengampuni nyawanya, aku tidak akan pernah bunuh dia. Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, oke, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya punya cara untuk mengeluarkan Su Soudao dengan selamat. Oke, Chen Zekai berkata, Tuan muda, Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Ye Chen mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, pada jam 8 atau 9 malam, kamu datang ke rumahku dan memintaku pergi ke tempat lain untuk menunjukkan Feng Shui kepada seorang teman besok pagi. Lalu aku akan bertanya padamu lokasinya, dan katakan saja kami akan pergi ke Rongcheng. Adapun hadiahnya, katakan saja 3 juta. Chen Zekai buru-buru berkata, baiklah, Tuan muda, saya mengerti. Ketika Ye Zongquan mendengar bahwa Ye Chen adalah pergi ke Suriah lagi, pikiran pertamanya adalah memberinya semua uang, mungkin dia mencoba menghalangi Ye Chen untuk pergi. Bagaimanapun, situasi di Suriah tidak stabil, dan upacara pemujaan leluhur keluarga Ye akan segera dimulai. Ye Zongquan tidak ingin Ye Chen mengambil risiko saat ini. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa mungkin sulit baginya untuk membujuk Ye Chen. Daripada mencoba menghalanginya, tapi dia tetap bersikeras untuk pergi. Lebih baik melakukannya secara sederhana dan mendapatkan bantuan darinya. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meminta kru untuk bersiap dan berangkat ke Jinling dalam kegelapan. Dia bisa membawa Ye Chen langsung ke Lebanon besok pagi. Ye Chen kembali ke rumah dan makan malam bersama istri dan ayah mertuanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah makan malam, saat keluarganya sedang menonton TV di ruang tamu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Xiao Churan bangkit dan datang ke lobi. Melihat bahwa itu adalah Chen Zekai di layar panggilan video, dia sedikit terkejut dan berkata kepada Ye Chen, suamiku, sepertinya Tuan Chen dari Istana Buckingham. Ye Chen berkata, oh, itu mungkin dia. Jika kamu mencariku, buka pintunya. Xiao Churan mengangguk dan menekan tombol buka kunci. Segera, Chen Zekai datang ke pintu dan mengetuk dengan lembut. Xiao Churan membuka pintu dan berkata dengan sopan, halo, Tuan Chen. Chen Zekai juga buru-buru menyapa, halo, Nyonya Ye, maaf mengganggu Anda selarut ini, apakah Tuan Ye ada di rumah? Ye Chen sedang di ruang tamu, dia berteriak, saya di sini, Tuan Chen, apakah ada yang salah? Chen Zekai berjalan ke arah Ye Chen dengan rasa malu dan berkata dengan serius, Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Anda tidak harus bersikap sopan. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja. Chen Zekai mengikuti pengaturan Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, saya punya teman yang sedang berbisnis di luar kota. Baru-baru ini perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan perusahaannya. Dia curiga ada masalah Feng Shui di rumah yang baru dipindahkan. Jadi dia ingin meminta bantuan saya. Dia bertanya kepada ahli Feng Shui untuk datang dan melihat. Aku sedang memikirkanmu sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu punya. Jika kamu punya waktu, silakan pergi ke sana. Begitu dia mendengar bahwa seseorang ingin meminta Ye Chen melihat Feng Shui, mata Lan langsung melebar, telinganya terangkat dan dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya kepadanya, Tuan Chen, saya ingin tahu berapa banyak teman Anda dapat memberikan menantu laki-laki saya untuk melihat Feng Shui. Chen Zekai buru-buru berkata,
itu saja, Buma, maksud temanku selama Tuan Ye mau pergi. Dia akan memberimu 3 juta. Jika masalahnya bisa diselesaikan, aku akan memberimu 5 juta. Sayangku, itu banyak sekali. Malan berkata dengan gembira, sangat mudah bagi Ye Chen kita untuk menghasilkan uang. Saat ini, Ye Chen bertanya kepada Chen Zekai, bagaimana denganmu, di mana teman ini? Chen Zekai bertanya, kami berada di Rongcheng, dibutuhkan sekitar 2 jam untuk terbang ke sana. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu ayo pesankan tiket untukku dan pergi ke Rongcheng paling cepat besok, lalu beri aku alamat detailnya. Bagus sekali, kata Chen Zekai buru-buru, saya akan meminta seseorang memesankan tiket untuk Anda sekarang. Setelah memesan, saya akan memberitahu Anda informasi tiketnya. Oke, Ye Chen kemudian berkata, itu dia. Chen Zekai mengangguk dengan sadar dan berkata, Tuan Ye, saya tidak akan mengganggu Anda sekarang, terima kasih. Alasan memandang Feng Shui tidak menimbulkan kecurigaan keluarga. Meskipun Xiao Churan selalu tidak ingin Ye Chen terus berlarian untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Ye Chen, jadi dia tidak banyak bicara. Ye Chen hanya mengemas 2 potong pakaian dan bersiap untuk keluar pagi-pagi sebelum fajar. Siapa sangka Xiao Churan juga diam-diam menyetel jam alarm untuk bangun pagi, segera bangun dari tempat tidur, dan bersikeras mengirim Ye Chen ke bandara. Melihat sikap tegasnya, Ye Chen tidak menolak. Keduanya membuat janji untuk mengantar Ye Chen ke bandara. Setelah sampai, Xiao Churan langsung menyetir kembali. Alasan Ye Chen adalah dengan cara ini dia tidak perlu membuang waktu untuk pergi ke sana. Tempat parkir untuk parkir, Anda bisa langsung berhenti di pintu masuk area keberangkatan dan segera berangkat. Xiao Churan setuju, dan pasangan itu meninggalkan rumah bersama. Xiao Churan mengira Ye Chen baru saja pergi ke Rongcheng dan tidak tahu bahwa suaminya akan pergi ke Suriah. Jadi dia memperkenalkan Ye Chen makanan ringan khusus Rongcheng dalam perjalanan sehingga dia bisa mencobanya jika dia punya waktu. Sesampainya di bandara, Ye Chen memarkir mobilnya di pinggir jalan di area keberangkatan dan berkata kepada Xiao Churan, oke, cepat pulang, mumpung masih pagi, kamu masih bisa tidur. Xiao Churan mengangguk. Kepala, keduanya keluar dari mobil. Xiao Churan pindah keluar pintu taksi dan bertanya pada Ye Chen sebelum masuk ke dalam mobil, suamiku, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kembali? Pikir Ye Chen untuk beberapa saat dan berkata, kalau cepat, akan memakan waktu 1 atau 2 hari, jika lambat, akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Ini terutama tergantung pada apakah situasi Feng Shui di sana rumit atau tidak. Jika rumit, mungkin beberapa hari kemudian. Oke, Xiao Churan mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu, kamu harus menjaga dirimu sendiri hari ini, makan tepat waktu dan tidur lebih awal. Oke, Ye Chen setuju dan memberitahunya, berhati-hatilah saat berkendara pulang ke rumah. Iya, aku tahu, Xiao Chu setelah selesai berbicara, dia dengan enggan masuk ke dalam mobil dan pergi. Ye Chen melihat mobilnya pergi, lalu berjalan menuju terminal bisnis. Pada saat ini, teknologi Concorde yang sangat berharga milik keluarga Ye telah membuat semua persiapan sebelum lepas landas. Ye Chen melewati pemeriksaan keamanan melalui saluran VIP dan naik pesawat. Saat itu jam 6 pagi waktu Yanjing, dan Suriah 5 jam lebih lambat dari China. Saat itu jam 1 malam. Ye Chen merasa kemungkinan besar Hamid tidak akan tidur sepagi ini, jadi dia menggunakan telepon satelit di pesawat untuk menelepon Hamid. Hamid menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Setelah menjawab panggilan tersebut, dia berkata dengan hati-hati, halo. Ye Chen segera berkata, hai, apa, ini saya. Hamid berkata dengan penuh semangat, oh, saudara Ye, mengapa kamu menelepon saya saat ini? Ye Chen berkata, saya di pesawat sekarang, pesawat akan lepas landas ke Bandara Beirut di Lebanon. Setelah saya tiba di Bandara Beirut, saya akan segera transfer ke pesawat lain, pergi ke Suriah, dan kemudian terjun payung. Di atas markasmu seperti yang terakhir kali. Jika aku bergegas, aku seharusnya bisa tiba sebelum fajar di Suriah waktu setempat, tidak dapat menambahkan apapun lagi, dan berseru, saudara Ye, bukankah kamu hanya menggodaku? Tentu saja tidak,
Ye Chen berkata dengan serius, saya akan pergi kali ini untuk membawa Su Soudao kembali ke Tiongkok. Oleh ngomong-ngomong, mari kita lihat situasi di sana. Bagus, hebat, Hamid berkata dengan bersemangat. Saya sudah bermimpi bahwa Anda akan datang ke tempat kejadian untuk membantu saya dengan nasihat. Tetapi saya tidak pernah berani. Saya punya harapan yang berlebihan. Tapi aku tidak menyangka keinginanku itu terkabul. Setelah mengatakan itu, Hamid bertanya dengan heran. Oh, ngomong-ngomong, saudaraku, kamu bilang kamu bisa tiba sebelum fajar. Kita punya waktu lebih dari 5 jam sebelumnya fajar. Kamu datang dari Tiongkok butuh 10 jam untuk terbang ke sini, kan? Ye Chen tersenyum, mungkin butuh 10 jam untuk pesawat biasa, tapi 5 jam untuk Concorde sudah cukup. Brengsek, Hamid berseru, Anda memiliki Concorde, saya sangat terkesan. Ye Chen berkata dengan ringan, ini bukan milik saya, ini pinjaman. Hamid berseru, saya bisa melihat pesawat yang begitu mengagumkan. Itu juga sebuah keterampilan. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, setel alarm untuk bangun dalam 5 jam, istirahatlah. Sampai jumpa dalam 5 jam, oke? Hamid berkata dengan penuh semangat, sampai jumpa 5 jam lagi. Segera, Concorde terbang ke angkasa pada ketinggian lebih dari 10.000 meter dengan latar belakang cahaya pagi, terbang cepat ke arah barat. Lebih dari 4 jam kemudian, Concorde mendarat dengan mulus di Bandara Beirut di Lebanon. Menunggu untuk menyambut Ye Chen di Bandara Beirut adalah Han Guangyao, bawaan Ye Zhongquan terakhir kali. Begitu Ye Chen turun dari pesawat, Han Guangyao bergegas maju dan berkata dengan hormat, Tuan, Anda telah bekerja keras sepanjang waktu. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak sulit. Apakah pesawatnya sudah siap? Kapan akan berangkat? Han Guangyao menunjuk ke arah Concorde pesawat angkut baling-baling ganda di sebelah pesawat penumpang berkata, Tuan, pesawat bisa lepas landas kapan saja. Oke. Ye Chen mengangguk, tanpa penundaan lebih lanjut, ayo berangkat, Han. Guangyao buru-buru memimpin Ye Chen menuju pesawat angkut. Pada saat yang sama, dia berkata dengan sangat serius, Tuan, situasi saat ini di Suriah telah banyak berubah sejak terakhir kali Anda datang ke sini. Tentara pemerintah kini telah merekrut lebih dari 10.000 elit Istana Wanlong dari luar negeri, dan mereka telah berperang melawan Hamid. 2 atau 3 orang telah bola-balik, dan sekarang mereka telah sepenuhnya menutup markas Hamid, dan masih memperkecil pengepungan. Anda harus mengontrol arah ketika Anda terjun payung, dan jangan menyimpang dari tujuan. Sekali Anda melakukannya, itu akan sangat sulit. Itu mungkin mendarat di atas kepala lawan. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya mengerti. Juga, apakah lawan punya senjata permukaan ke udara jarak jauh? Akankah pesawat angkut Anda terdeteksi oleh radar mereka ketika terbang di atas kepala mereka? Han Guangyao melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Mereka tidak memiliki radar pertahanan udara atau radar pertahanan permukaan rudal ke udara. Sedikit sekali sistem pertahanan udara yang dimiliki militer Suriah yang dikerahkan di perbatasan, dan semua kekuatan oposisi di negara tersebut tidak memiliki pesawat bersayap tetap. Pesawat tidak memerlukan sistem pertahanan udara semacam itu, dan hal yang sama berlaku untuk Istana Wanlong. Mereka pandai dalam peperangan khusus dan tidak memiliki senjata berat. Oke, Ye Chen memuji, Han Tua, Anda memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi di Suriah. Han Guangyao berkata dengan tergesa-gesa, saya juga tahu bahwa Anda akan datang. Tuan muda, jadi saya mencari orang di malam hari dan membuat pertanyaan. Saat dia berdiri, Han Guangyao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, Guru, saya meminta Anda untuk menanyakannya, apakah Anda sudah membuat rencana untuk melarikan diri tanpa cedera? Sulit untuk masuk dan keluar dari Suriah sekarang. Ye Chen tersenyum percaya diri. Dia tersenyum dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Bagi Ye Chen, hanya ada 2 cara untuk meninggalkan Suriah bersama Su Soudao. Salah satu caranya adalah dengan menyelinap pergi bersamanya sepanjang jalan, tapi ini terlalu sulit dan berisiko, melelahkan dan sulit untuk membawa Su Soudao keluar di jalan pegunungan puluhan kilometer tanpa ketahuan oleh tentara di sekitarnya. Pilihan lainnya adalah langsung meminta Hamid untuk mengatur agar helikopter tersebut terbang keluar.
Namun hal ini lebih berbahaya karena helikopter terbang rendah dan lambat. Meski rudal Stinger yang dipasang di bahu sulit mengenai pesawat sayap tetap, namun sulit untuk mengenai helikopter. Jika mengenai, itu akan hampir akurat, dan mungkin akan menjadi sasaran rudal yang diluncurkan dari bahu lawan segera setelah lepas landas. Oleh karena itu, Ye Chen memikirkannya dan merasa bahwa hanya ada satu cara yang layak baginya untuk memimpin Su Soudao keluar, dan itu adalah menangkap komandan tertinggi pihak lain seperti yang dia lakukan saat dia membawa He Ziqiu pergi terakhir kali, dan kemudian menggunakan kaisar untuk memerintahkan para pangeran, bersambung.